Pemirsa, JPU meminta hakim menolak seluruh pembelaan Ferdi Sambo. Jaksa meminta hakim memberikan hukuman sesuai tuntutan, yakni penjara seumur hidup. Menurut jaksa, banyak faktor yang memberatkan Sambo sesuai fakta-fakta persidangan. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdi Sambo mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan atau pledoi dalam sidang replik yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, jaksa meminta hakim untuk mengesampingkan seluruh nota pembelaan yang disampaikan Ferdi Sambo dan kuasa hukum. Jaksa menilai pledoi yang disampaikan oleh Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya keliru karena tidak sesuai fakta persidangan. Pledoi dinilai mengada-ngada dan tidak konsisten dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan Ferdi Sambo dalam sidang pemeriksaan saksi yang mengatakan siap bertanggung jawab atas kasus ini. Jaksa berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa rencana pembunuhan dikehendaki oleh Ferdi Sambo. Dalam pembacaan replik itu, jaksa juga berkali-kali mengatakan penasehat hukum Ferdi Sambo tidak profesional dan tidak berpikir konstruktif karena berupaya mengalihkan fakta hukum yang terang benderang. Jaksa memohon agar majelis hakim tetap menjatuhkan putusannya sesuai dengan tuntutan yang sudah dibacakan JPU pada 17 Januari lalu, yakni hukuman pidana seumur hidup. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami, tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Demikian replik tim penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini. Sementara itu, kuasa hukum Rasamala Aritonang menilai replik atau jawaban jaksa penuntut umum atas nota pembelaan kliennya sangat emosional dan tidak menjawab substansi. Ulasan yang disampaikan oleh penuntut umum yang kami tangkap itu seputar posisi penasihat hukum saja, dan bahkan mengomentari soal hubungan penasihat hukum dengan penasihat hukum yang lain, yang mana sebenarnya secara konkret itu sudah termuat dalam surat kuasa. Artinya masing-masing terdakwa kan punya penasihat hukum masing-masing sesuai dengan surat kuasa, kecuali Bu Putri Candrawati ya, karena memang beliau suami istri, jadi ada beberapa penasihat hukum memang bersamaan mendampingi gitu. Dan secara hukum juga tidak ada masalah kaitan dengan pendampingan oleh penasihat hukum. Nah, saya lihat jaksa sibuk mengomentari hal tersebut ketimbang menjawab substansi material dari pembelaan yang kami sampaikan, seperti yang tadi kami sampaikan, misalnya soal fakta senjata mana yang digunakan, itu juga tidak clear dan tidak terjawab di dalam replik ini. Kira-kira itu. Publik masih setia menunggu hasil keputusan hakim atas kasus pembunuhan berencana yang diduga dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Perkara ini telah menyita perhatian banyak orang yang menginginkan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Tim Liputan, MGN. Nota pembelaan 3 dari 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat ditolak oleh jaksa penuntut umum. Apa yang menyebabkan jaksa menolak pledoi ketiganya dan apa implikasinya? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat siang, Kang Asep. Selamat siang, sehat selalu, semangat selalu. Sehat selalu, Kang Asep. Kang Asep, ini kan kemarin pembacaan replik untuk ketiga terdakwa, ada Ferdi Sambo juga, dan seluruh pledoi ini ditolak ya oleh JPU. Sebenarnya seberapa kuat pledoi dari Ferdi Sambo ini memberikan dampak terhadap pengurangan hukuman dari hakim nantinya? Ya, pledoi itu kan isinya karena mengatakan manipulatif, kemudian spekulatif, jaksa dituduh itu. Tapi mereka lupa, kan Sambo ini telah minta maaf.
kepada terdakwa walaupun tidak tulus, kan buktinya masih dihina dinanistakan almarhum Yosua. Kemudian juga ngajak bertanggung jawab sama Eliezer. Kemudian dia menunjukkan permintaan maaf. Masihkah berkelit dan berkilah? Kan persoalannya dakwaannya pembunuhan. Kan sederhana, tinggal mengakui pembunuhan dia. Katakanlah diperintah, versinya dia sudah dihajar, ya, tapi oleh Eliezer dibunuh, ditembak, ya tinggal menyalahkan aja dirinya sendiri, kemudian minta maaf. Ngapain juga masih berbalas pantun? Ya, dikiranya lagi main sandiwara atau main lenong gitu kan. Jadi sekali lagi pledoi itu pasti akan dikesampingkan oleh hakim. Berani taruhan dengan saya, ya. Jadi sekali lagi nggak usah lah. Kita udah tahu pembunuhan itu kan nampak. Beliaunya ngakui, minta tanggung jawab dan menyesali, walaupun tidak tulus sekali lagi. Nah untuk itu sekali lagi daripada Pak berpanjang-panjang ya sudahlah, nanti ya dupliknya juga pasti akan berbalas pantun 400-500 halaman. Percayalah, saya pernah jadi hakim, tidak pernah saya baca itu berbalas pantun isinya. Nggak ada kerjaan, baca buku juga males, apalagi baca pledoi yang isinya berbalas pantun. Baik, setelah replik terbit duplik setelahnya ya Kang Asep, ya kan tadi juga kuasa hukum Ferdi Sambo menjelaskan bahwa replik dari JPU tidak menyinggung substansi dari kasusnya Ferdi Sambo sendiri ini. Nanti duplik ini akan berpengaruh juga nggak berarti? Enggak kan ngaruh. Kan substansinya kan dia itu dituduh pembunuhan 338 atau 340 sama OOJ. Ya dia tinggal sangkal aja bahwa dia tidak membunuh. Satu, tidak dia merusakkan, faktanya dia perintahkan Richard hajar, hilangkan barang bukti, ya. Di rekaman itu kan menyuruh anak buahnya ya sehingga dia terdakwa kelompok 6. Artinya fakta itu udah tidak disangka lagi, jangankan sekolah hukum, saya kira sekolah SD pun pasti udah tahu. Tadi aja saya pagi-pagi belanja barang bangunan, tukang bangunan ketawa, Pak, itu nggak salah gitu. Bayangin orang tukang bangunan loh depan saya tuh, depan rumah saya ngomong begitu, apalagi yang ngerti hukum. Maka saya bilang, ya mau duplik mau apapun juga kan persoalan sederhananya dia didakwa membunuh. Tinggal sangkal bahwa dia tidak membunuh. Tapi kan di persidangan dia ngakui, minta maaf, ya minta tanggung jawab. Artinya pembunuhan itu ada. Dan ketika pembunuhan ada itu kan TKP-nya kan dihilangkan, dirusak, CCTV hilang. Nah sekarang masih berkelit berkilah, ya apa artinya itu? Ya itulah orang yang tidak pernah mengakui seorang jenderal tidak berjiwa satria, kalah seorang Barada yang berjiwa satria. Jadi dia ngakui pembunuhan coba. Hampir 4 itu kan semua menyangkal, ya malah minta dibebaskan. Tapi Richard lain, ya, dia mengakui pertobatan, keinsyafan, ya dia mengakui dan dia memasrahkan dirinya kepada majelis. Kan di Republik ini susah, ketika orang akui salah. Pengakuan salah dan pertobatan itu di Republik ini susah kan, ya apalagi yang menyangkut orang-orang besar kan. Nah sekarang kita belajar contoh dari Richard, walaupun dia membunuh tapi dia mengakui atas perintah jabatan dan dia memasrahkan nasibnya kepada majelis hakim, bukan orang yang setelah menembak melakukan, ya masih menyangkal berkelit malah menuduh jaksa dengan manipulatif, spekulatif. Loh manipulatif di mana wong pembunuhannya telah terjadi dan yang memerintahkan itu siapa? Udah nggak usah merintah membunuh, merintah dihajar aja kan. Kalau dihajar malah membunuh, harusnya kan tempeleng si Richard, malah barang buktinya dihilangkan, ya malah diiming-imingi sekian miliar, diiming-imingi HP, diiming-imingi amplop ke LPSK, apa-apaan. Sudahlah ya, kita sudahi, setelah bangsa kita ini dibohongi oleh penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum. Membicarakan mengenai pembacaan replik oleh JPU terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Nah, Kang Asep, ini kan pertanyaan masih muncul ya, apakah hakim ini masih akan mungkin memberikan hukuman maksimal kepada Sambo melebihi tuntutan JPU, yaitu hukuman mati nantinya? Ya, jadi dia itu diancam dengan pidana 340 pembunuhan, ancamannya mati. Hakim boleh di bawah tuntutan, sama dengan tuntutan, di atas tuntutan. Tuntutannya seumur hidup. Hakim boleh menjatuhkan seumur hidup, bukan hal dilarang. Jadi jangan suka orang mengatakan ultra petita. Jadi orang tidak pernah paham apa ultra petita. Jadi hakim dibatasi oleh ancamannya. Jadi jaksa menuntut berapapun, kapanpun nggak ngaruh. Saya termasuk sejak awal katakan, harusnya hakim berani menjatuhkan maksimal. Matiin aja gampang kok. Oke, Kang Asep, dalam pembacaan replik JPU juga kemarin kan jaksa mengatakan bahwa dalam pledoi Sambo ini kan seolah-olah memberatkan kepada Eliezer dalam pembunuhan ini. Mungkin nggak hakim juga akan meringankan hukuman terhadap Eliezer? Ya, yang pertama kan itulah aneh. Sepanjang sejarah lihat pledoi, baru kali ini lihat pledoi nyalahin orang lain. Harusnya kan membela dirinya sendiri ketika didakwa pembunuhan. Kami tidak membunuh. Dia nyalahin orang lain, padahal dia tidak sadar. Dia nyuruh menghajar Eliezer. Artinya itulah satria yang tidak bertanggung jawab. Satu. Kedua, Eliezer juga kan lihat dalam pembelaannya dia menyatakan dia ngakui membunuh. Nah itulah yang mungkin tanda petik ya orang
berterus terang, menyesali perbuatan itu salah satu hal yang meringankan. Karena hakim harus mempertimbangkan hal yang meringankan, yang memberatkan. Malah sering saya katakan di awal sebelum perkara naik aja kan di dua media yang selalu saya muncul ini kan, bahwa Eliezer itu terkena pasal 51 karena perintah jabatan yang orang banyak pengamat hukum, guru besar hukum, mantan penegak hukum yang tidak pernah paham pasal 51 itu ajas idamun, orang yang melakukan itu adalah alat ya. Maka saya senang sekali ya, saya hormat kepada Pak Mahfud yang mengakui pembelaannya Eliezer untuk penasihat hukumnya. Betapa bagusnya para penasihat hukumnya Eliezer mengutarakan ajas-ajas pasal 51. Orang yang tidak pernah paham pasal 51, itulah pelaksanaan perintah jabatan. Jangan mengatakan membunuh dilarang, ya iya bunuh dilarang, itulah pasal KUHP, tapi pasal 1 mengenyampingkan. Orang saya makan haram aja kalau terpaksa boleh kok. Apalagi itu berbuat. Orang juga sedang jihad membunuh boleh kok, orang membela agama. Ini pun karena perintah jabatan. Jadi ketika orang melakukan perbuatan yang dilarang, itu karena terpaksa, pasal 48. Karena perintah undang-undang, pasal 50. Pasal 51 karena perintah jabatan. Dan perintah jabatan harus diuraikan oleh psikolog. Psikolog mengatakan, itulah tekanan objektif. Kalau Romo Magnis mengatakan, itu udah dalam suatu kebingungan, dalam suasana budaya komando, suasana siap laksanakan. Apalagi Ican itu adalah seorang brimob, tidak ada perintah ya untuk melawan, tidak ada untuk menanyakan, harus dilaksanakan. Jadi sekali lagi teman-teman yang sudah bergerak, para busernya di media sosial ya, pahami itu ya, pasal 51. Kalau nggak paham silahkan datang ke kampus saya, baik di Bandung maupun di Sakti atau di rumah saya, termasuk para bandar dan mafianya. Saya tunggu ya, saya nggak takut. Oke, Kang Asep, ini terakhir dan singkat saja. Untuk terdakwa OOJ, kan kemarin juga sudah dituntut ya, maksimal 3 tahun penjara untuk Hendra Kurniawan dan 1 tahun untuk Arief Rahman Arifin. Untuk menurut Kang Asep sendiri bagaimana untuk OOJ ini, apakah sesuai dengan perlakuan mereka hukumannya? Ya, jadi sama. Di kelompok 5 juga harus dihukum tewas, hukum bebas harus ada. Jadi harus yang ringan, harus berat. Di kelompok 6 juga sama. Jadi ketika mereka melakukan perbuatan itu, apakah mereka terpaksa? Atau karena mereka melaksanakan perintah jabatan? Di kelompok mereka 6 memang harus ada dihukum, harus ada dibebaskan menurut saya. Karena apa? Kan kalau mereka menginsafi, menyadari bahwa perbuatan itu tahu itu salah, tapi mereka melakukan, ya harus dihukum. Walaupun ada 3 tahun, 2 tahun, setahun. Tapi bagi mereka yang betul-betul melaksanakan perintah jabatan karena ketakutan, sekali lagi, karena ketakutan, terpaksa ya, bisa karena pasal 48, harus berani melepaskan. Atau karena perintah jabatan, harus berani melepaskan. Jadi pengadilan bukan untuk sekali lagi, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengadili. Jadi di kelompok 5 itu tuh Ican harus berani dibebaskan, di kelompok 6 juga harus ada berani dibebaskan atau dilepaskan. Karena apa? Sekali lagi, kan ini peran biangkeroknya kan FS sama PC. Itulah yang dihukum berat bebannya. Jadi mereka tuh adalah alat, hukum tuh mengenal ya, ajas imandat itu. Ya, jadi hukum yang berat pelaku utamanya, tapi Ican bukan pelaku. Dia juga itu hanya pelaku melaksanakan perintah jabatan, sama yang kelompok 6 juga. Baik, berarti kita akan menunggu juga vonis dari hakim dan masih memungkinkan ya untuk mendapatkan hukuman maksimal terhadap terdakwa Ferdy Sambo. Terima kasih Kang Asep. Sama-sama. Iwan Iriawan selaku pakar hukum pidana untuk bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas Kang Asep.